Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kepala bumi. Oke, kalau masih bingung, sudah pernah kayaknya tahun kemarin sudah ya? Sudah pernah? Besar gilingan. Ya. Biar semangat. Ini jawabannya biar semangat ya. Yang putih jawaban, tangannya sambil dikepalkan biar semangat. Siap? Bisa dimulai? Siapa kita? Santri BKPRMI. Santri BKPRMI siap amankan negara tercinta Republik NKRI, Pancasila, Masjid, Takbir, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wasyukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan para ustadz, ada Pak Ustadz Rifai, ada Pak Ustadz Randy, Ibu Lurah dan Ibu Kasih yang saya hormati, dan seluruh pegawai kelurahan dan teman-teman pemuda remaja masjid kelurahan Kota Bumi dengan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Biar nggak ngantuk ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada hari ini. Semuanya bawa HP tidak? Bawa HP? HP-nya diangkat tangan kanan silahkan. HP-nya silahkan dibuka untuk mengenalkan dakwah kita, kegiatan kita hari ini di media sosial kita siarkan, karena kegiatan ini kiranya harus diajak yang lainnya, harus disiarkan untuk orang lain. Ada Instagramnya DPD BKPRMI Kota Cilegon, YouTube-nya BKPRMI Kota Cilegon, dan TikTok-nya ada DPD BKPRMI Cilegon. Silahkan dibuka YouTube dulu, yang pertama YouTube saja, yang lainnya nanti nyusul boleh. Sudah dibuka semuanya? Punya kuota enggak? Punya kuota punya? Kalau enggak pakai wifi kelurahan ada kali, Bekasi ada wifi. Ada wifi kelurahan? Ada wifi katanya. Silahkan dibuka wifi. Liburan yuk. Passwordnya liburan yuk. Ya silahkan dibuka. Silahkan. Liburan yuk tanpa spasi. Sudah dapat? Yang YouTube dibuka, BKPRMI Kota Cilegon. Kamu cantik. Silakan YouTube-nya like dan subscribe. Boleh di komen, nanti dibagikan dan ditonton, jangan lupa. Kegiatan kita ada di YouTube, nanti silahkan ditayangkan dan dibagikan ke semua teman yang ada di kontak kita semuanya. Sudah semuanya? Nah, silakan. Sudah nambah belum? Kang Wahyu, Kang Afan. Sebelum mulai, biar nggak ngantuk. Follow ya. Yang YouTube boleh di subscribe atau subrek, boleh di subrek. Berapa? 291. Terus yang lainnya harus ini hadir berapa orang nih hadirnya nih? 30 atau 20? Berarti harus 300 lebih nih, 310. Silakan. Nambah? Belum? Yuk, ada waktu 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sudah? Teteh sudah? Sudah ya? Nah, ini untuk kegiatan kita biar bisa dilihat oleh dunia ya. Sudah? 30 detik lagi. Jangan sampai ketinggalan ini. Sudah Kang Apan? Nambah? 15 detik lagi. Udah terus. Yang lainnya jangan sampai ketinggalan anggota bumi nanti nih.
Biar ada follower ya. Kenapa ya? Instagramnya nanti menyusul, silahkan disesuaikan DPD BKPRMI Kota Cilegon ya. Di follow, bagikan, mulai ditonton nanti. Berbagai kegiatan kearifan lokal Kota Cilegon insya Allah kami tayangkan kegiatan Risma melalui YouTube kami, Pak Ustadz Rifai, Pak Randy, termasuk kegiatan-kegiatan fardu kifayah kita tayangkan. Karena fardu kifayah hari ini kritis, orang-orang anak-anak mudanya berikutnya tidak ada yang mau belajar. Sudah nambah? Oke, kita selesai ya. Terima kasih. Nanti boleh ditonton, bagikan, dan silahkan tonton yang lama biar lebih naik ratingnya ya. Ratingnya naik nanti ya. Perkenalan, Kang Fatahila, tinggal di Tegal Bunder, Purwakarta, Kota Cilegon. Sama kita satu kecamatan ya, satu kecamatan. Dan hari ini ada teman-teman kita yang sedang ikut MTQ. Mari kita doakan nanti malam pengumuman, semoga dapat juara umum Purwakarta. Amin. Kata Ustadz Rifainya kalau juara umum katanya menyembelih sapi katanya. Tapi Idul Adha nanti. Nah ini kegiatannya, ini orang Kota Bumi nih. Adiknya siapa nih Kota Bumi nih? Berangkat umroh kemarin ya. Ini yang orang Kota Bumi berangkat umroh kemarin, juara 1 fasi kan? Tetangganya siapa? Adiknya siapa? Wah, itu ada kakaknya ya, tetangga, saudara ya nih. Terus berangkat umroh kemarin sendirian, namanya siapa namanya lupa. Hulki. Berangkat umroh dari kegiatan BKPRMI Festival Anak Soleh Indonesia. Ya kita doakan semoga di Kota Bumi ke depan punya anak yang soleh dan soleha dan ada generasi berikutnya. Amin. Ada yang pengen berangkat umroh ada? Pengen. Ya nanti silahkan nanti lihat di YouTube, ada YouTube-nya, ratingnya juga kayaknya tertinggi ya. Tertinggi dan sudah ditayangkan oleh Google ya. Itu Pak Ustadz Rifai, anak Kota Bumi. Jadi alhamdulillah luar biasa keren. Untuk menguatkan kita hari ini, yang hadir berapa RW hari ini? RW 1? RW 9 cuma 8 kayaknya. Oh, yang hadir. Yang hadir RW 8 dan 9. Oke. Yang lainnya yang lainnya komplek ya, komplek. Risiko ya kalau orang komplek sibuk ya, enggak sempat kegiatan. Yang RW 8 masjid apa? Yang RW 8 masjidnya masjid apa? RW 8 masjid apa? Asyuhada sama Al-Hidayah. Ya. Sudah punya SK Risma? Belum. Sudah punya SK Risma? Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Sudah punya SK Piagam nomor unit dari BKPRMI? Nah, harusnya Risma yang pegang ya. Kalau belum nanti PR. Yang ketiga, apakah sudah punya struktur organisasi Risma yang tertempel? Sudah. Sudah tertempel belum? Tertempel ya. Yang terakhir, apakah sudah punya program yang tertempel di mading? Belum. Nah, berarti kalau belum punya, keempat-empatnya kita masih kayak orang dulu. Ya, konsepnya masih konsep dulu. Sekarang, karena kita sudah bersama pemerintah, maka harus dilengkapi dengan bukti fisiknya. Siap? Merdeka. Jadi 4 ini kalau belum punya, ayo teman-teman. Kalau belum punya, Kang Fat mau nyetaknya belum ada uangnya, nelpon aja nelpon. Kang Fat mau nyetak spanduk gitu ya. Kita aja nelpon doang, bayarnya sendiri nanti ya. Gitu. Ya. Artinya gini teman-teman, karena kita sudah dilihat oleh pemerintah Risma ini, maka teman-teman lengkapi data-data ini ke depan. Khawatir ada Pak Wali Kota, coba nih Kota Bumi dicek masjidnya yang sudah pembinaan Risma, sudah ada belum SK-nya, sudah ada belum programnya, sudah ada belum strukturnya. Kalau belum ada kan gak enak gitu ya. Siap ada setelah kegiatan ini? Siap ada? Oke, takbir. Berikutnya ini contoh SK-nya. Nah ini piagam dari BKPRMI-nya. Ya, kalau sebelumnya nanti ini buat tempelin nomornya nih, nomor unit Rismanya. Ya, Remaja Islam Masjid itu apa sih? Remaja Masjid merupakan wadah utama dalam pengedaran bidang pemuda remaja masjid. Jadi DKM kita, teman-teman, kalau DKM kita belum punya generasi muda, belum ada Risma, menunjukkan ke depan tidak ada generasinya. Benar ya? Kalau hari ini anak muda tidak siap bersama dengan DKM sebagai Risma, maka ke depan tidak ada generasi berikutnya. Dan dikatakan belum berhasil kalau DKM belum punya generasi mudanya, Pak. Belum berhasil DKM kalau belum punya generasi berikutnya. Ya kalau tukang imamnya meninggal, siapa yang imam berikutnya? Harus teman-teman
Risma Pemuda Remaja Masjid. Jadi Risma ini dikumpulkan, dianggarkan dengan kegiatan oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan generasi ke depan biar ada generasi setelah orang tua kita hari ini. Teman-teman yang di sini punya tanggung jawab penuh untuk meramaikan di masyarakat, memakmurkan masjid. Masjid, masjid, makmurkan masjid. Teman-teman lah yang makmurkan masjid karena orang tua kita sibuk. Orang tua kita pagi berangkat kerja, pulang malam atau sore. Siapa yang mengisi masjid kalau bukan anak-anak muda? Apakah yang di sini sering berjamaah di masjid? Sering? Setiap hari apa setiap minggu? Setiap hari, setiap Jumat doang ya. Maka PR kita teman-teman, PR kita adalah bagaimana minimal setiap waktu kita hadir ke masjid. Siap? Hadir ke masjid, melaksanakan ikut berjamaah bersama-sama. Karena masjid kita itu bagus-bagus dan membangunnya menghabiskan banyak uang. Kira-kira berapa miliar bangun masjid itu? Kira-kira sekarang Pak Khudri Fai? Banyak, nggak kehitung ya. Nggak kehitung gitu ya. Maka dengan demikian mari, kalau Risma belum punya, kita belum punya Risma di masjid kita, maka dikatakan kita belum punya generasi berikutnya dan dikatakan tidak berhasil. Maka dengan demikian, kalau tadi teman-teman yaitu belum punya struktur, maka segera dibentuk strukturnya. Sampelnya nanti kami kirimkan bisa ke Ustadz Rifai, bisa ke teman-teman semuanya. Ya. Siap makmurkan masjid? Siap. Untuk menguatkan itu, mari sebelum kita materi, kita pemanasan 5 menit, kita memilih pengurus Risma Kelurahan. Siap? Siap? Perwakilan RW maju silahkan. RW 8, RW 9 maju. Ayo maju Oh, sudah dibentuk? Kalau nggak salah, saya nggak dengar ada pembentukan di kelurahan. Oh, sudah. Siapa? Kalau nggak salah. Sudah belum Ustaz? Kayaknya kalau saya sendiri sih belum pernah dengar ya. Belum pernah ya? Ya walaupun kalau misalkan pernah udah karena yang terpilih itu udah lama. Belum pernah nikah gitu. Kan bagusnya sekarang Dibentuk. aja. Karena gini, harusnya tahun lalu kan kita sudah pernah materi. Kan kami arahkan, ayo kita bentuk pengurus Risma. Setelah itu belum. Maka hari ini kita ada waktu terbaik nih yang hadir. Kita minta perwakilan RW maju. Yang hadirnya RW 8, RW 9 mana? RW 9. Ya satu orang maju, kita tunjuk untuk nanti. Ya RW 8. Maju. Siapa? Boleh salah satu aja, enggak apa-apa. Ya, Bang. Ya, perwakilan satu orang. Satu orang. RW 9. Perwakilan satu RW satu orang silakan maju. Ayo, waktunya kita terbatas. Karena kegiatannya 2, setelah ini paling saya hanya minta waktu 1,5 jam aja. Nanti berikutnya teman-teman. Ya, maju Sebelum mulai pemanasan dulu. Satu lagi RW 9, maju. Ini RW 8. Oh, RW 8, 9. 9. Ayo, silakan. Enggak apa-apa. Sini nih, di tengah. Di tengah. Sini, Tambah ganteng aja kan ini. Ya. Baik, nanti kita hari ini karena memang dalam waktu dekat ini sebelum habis 2023 ini kita harus setarkan kegiatan ini kepada pemerintah daerah, maka kita harus bentuk pengurus kelurahan dulu ya. Ada beberapa kelurahan yang belum termasuk kita Kota Bumi, maka kesempatan ini kesempatan yang terbaik ya. Kita pilih salah satu dari 2, namanya siapa? Fatur, namanya Imron. Kang Imron. Menurut teman-teman siapa yang menjadi ketua dari di antara 2 ini? Ya. Silakan dipandang dulu, dilihat untuk sini. Kira-kira siapa menurut teman-teman yang menjadi kita malah cepetan aja, kita nggak usah lama-lama. Kira-kira siapa yang kita tunjuk sebagai ketua Risma Kelurahan? Imronnya. Yang memilih Kang Imron angkat tangannya. Nggak ada. Angkat tangan. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Yang sudah angkat jangan angkat lagi. Yang milik Kang Fatur, angkat tangannya. 1, 2, 3. Mana yang angkat tangannya? Yang belum berarti. Coba ulang lagi. Yang tadi milik Kang Imron, angkat tangannya. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Yang tinggi. Saksinya Pak Ustadz Rifai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti yang ditunjuk dengan teman-teman adalah Kang Imron. Berarti sekretarisnya Kang Fatur. Setuju? Sah ya? Selesai. Cepet amat ya. Ya, ini gini, kenapa sih urusan kegiatan keagamaan kita nggak usah dipersulit? Ini untuk kita semuanya. Oleh karena itu, terima kasih Kang Imron. Nanti sebagai ketua kelurahan, sebelum selesai menyampaikan kata-katanya 1 menit saja, nggak usah lama-lama. Silahkan. Tiba-tiba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, membantu yang saya hormati semua yang hadir, mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, dan semua teman-teman yang udah hadir di sini. Nggak tahu mau ngomong apa karena tiba-tiba disuruh ngomong kan ya. Sebenarnya saya kesini juga pengen dapat ilmu dari Kang Fat dan Pak Ustadz juga. Tiba-tiba dijadiin ketua. Sebenarnya bukan nggak mau ya Kang, karena di kelurahan ini saya juga udah dijadiin ketua posyantek kayak gitu. Takutnya apa kanan kiri dihajar gitu kan, gak enak gitu. Posyantek berarti teknologi. Oh. Gitu. Kira-kira gimana gitu, takutnya sana sini diambil sama Imron lagi gitu. Oh gitu. Ya. Gitu. Mungkin dari saya itu, kalau teman-teman semua menerima saya jadi ketua di kelurahan sini, insya Allah saya siap, dan saya juga minta bantuannya gitu ya. Saya juga minta bantuannya, terutama dari tiap-tiap RT. Saya nggak mungkin cuman pasang nama doang, pasti ke depannya insya Allah kalau udah dikasih nama kayak gini saya nggak bisa diem gitu orang ya. Siap. Mungkin itu, jadi saya harus butuh bantuan dari semuanya, terutama juga dari kelurahan. Mohon bantuan duitnya. Jujur aja saya minta. Mungkin itu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya Kang. Ya, ada foto dulu. Ya, foto dulu boleh. Angkat foto. Ya sini foto dulu. Ya. Oke, makasih Kang. Berarti Kang Fatur sekretaris ya, Kang Imron ya. Baik, nanti silahkan struktur berikutnya nanti menyesuaikan kebutuhan di lingkungan Kota Bumi. Tidak ada aturan baku, nanti silahkan sesuaikan kebutuhannya ya. Baik, terima kasih Kang Imron dan Kang Fatur sudah bersedia. Ke depan bisa komunikasi Kang Afan nanti untuk menyambung ke Kang Imron untuk kegiatan berikutnya. Insyaallah teman-teman, untuk kesempatan yang berbahagia ini sebagai wujud kegiatan kita akan kami sampaikan beberapa poin program yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan. Kita mengedukasi program-program pada zaman Rasulullah untuk memakmurkan masjid. Nah, nanti kalau ini sesuai dengan yang di tingkat lingkungan teman-teman, nanti silahkan diedukasi saja. Kalau tidak sesuai atau tidak perlu, nggak apa-apa, nggak usah diadakan. Ini program yang dari pusat sampai di daerah. Mana nih? Nggak bisa. Kalau nanti program ini kira-kira dibutuhkan di masyarakat atau di program Risma,
Tadi kan belum terpampang, nanti ke depan silahkan disesuaikan. Ya. Karena masjid itu ternyata teman-teman pada zaman Rasulullah adalah yang pertama dibangun oleh Rasulullah pada saat berjuangnya di Mekah, hijrah ke Mekah dan Madinah, ternyata masjid. Jadi masjid ini menjadi tempat perkumpulan oleh semua orang, bukan hanya muslim, tapi non-muslim juga berkumpul di masjid pada waktu itu di Mekah dan di Madinah pada saat Rasulullah hijrah. Ini teorinya. Kenapa? Karena masjid yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling baik adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala masjid. Maka dengan demikian masjid menjadi penting untuk dihidupkan. Kira-kira kita ke masjidnya satu waktu itu berapa menit kira-kira? 5 menit? 10 menit ya. Satu waktu 10 menit kita hanya sholatnya 5 waktu. Berarti 5 kali 10 menit berapa menit? 50 menit. Orang hanya sejam, nggak ada 1 jam. Sedangkan putaran waktu sehari semalam berapa jam kawan-kawan? 24 diambil 1 jam, sisanya berapa menit? Berapa jam? 23 jam masjid menjadi PR untuk teman-teman. Siap? Siap? Merdeka. Ya, berikutnya adalah ternyata masjid itu untuk tempat mempersaudarakan seluruh kaum muslimin dan saudara-saudara kita semuanya pada waktu itu terjadi pada kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya, maka masjid ini menjadi tempat yang terbaik untuk kita kumpul-kumpul. Daripada kita kumpul-kumpulnya ke lingkar, mending ke ya gitu ya. Daripada kita kumpul-kumpulnya di luar, mending kita di masjid. Ya ribu-ribu sedikit enggak apa-apa gitu kan, rame-rame enggak apa-apa, yang penting akhlaknya dijaga ketika di masjid. Ya, masa ke masjid pakainya celana pokek kan gitu ya. Enggak elok juga begitu kan. Ini akhlaknya dijaga. Berikutnya adalah dan masjid menjadi penting perjanjian perkumpulan masyarakat terhadap kegiatan pada waktu itu terkait terkait hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam. Maka masjid kita jangan hanya untuk sholat 5 waktu, tetapi dimanfaatkan untuk semua kegiatan yang ada, termasuk kegiatan kesenian hari ini, dan ini pada zaman Rasulullah sudah dilakukan. Nanti ada di bawahnya berikutnya. Maka dengan demikian masjid menjadi penting untuk kita semua teman-teman, kita ramaikan, kita makmurkan, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Dalam kajian teorinya, jika ada 2 remaja muslim laki-laki atau muslim perempuan yang mengadakan kegiatan di masjid, meramaikan masjid, maka sudah bisa membentuk risma. Ini ada berapa nih? Ada sekitar 30. Kalau kita ambil motivasi dari guru bangsa kita kawan-kawan, kata Bung Karno, saya butuh 10 orang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Dan saya butuh 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru sampai kepada akar-akarnya. Jadi untuk menggerakkan dunia, guru bangsa kita hanya butuh 10 orang. Nah, kalau kota bumi ada berapa ini? Maka lebih dari cukup. Merdeka! Merdeka! Selesailah kota bumi diurus dengan kawan-kawan pemuda remaja masjid, Kang Imron, Kang Fatu, dan kawan-kawan, selesai. Yakin? Bisa yakin? Siap bergerak? Siap memajukan lingkungan kita? Ya, maka dengan demikian berharap, yuk mulai pertemuan hari ini, Risma bukan hanya kegiatan ibadah di masjid, tapi juga kegiatan-kegiatan yang lain diisi, karena masih ada waktu ruang, yaitu 23 jam. Berikutnya, ada 10 peran fungsi dan masjid pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tempat ibadah. Jadi masjid itu menjadi tempat ibadah kita, nanti untuk meningkatkan keimanan kita. Kira-kira selain sholat, kira-kira apa yang meningkatkan keimanan masjid kita itu? Pengajian, terus ngaji, apa lagi? Pengajian atau pendidikan. Apapun bentuk kegiatannya, selagi dilakukan di masjid, maka insya Allah kegiatan itu baik. Kira-kira ada nggak yang melakukan kegiatan maksiat di masjid? Ada nggak kira-kira? Ya memang kira kondoran gitu ya. Maka insya Allah ketika teman-teman pemuda remaja masjid melaksanakan kegiatan di masjid, diyakinkan kegiatannya pasti positif, pasti kegiatannya benar, gitu ya. Maka apapun kegiatannya, ayo kita adakan di masjid. Olahraga boleh di masjid, tapi ya jangan tempat sholatnya lah, di pendoponya, di lapangannya, begitu kan? Ya, berikutnya yang kedua programnya adalah pendidikan, pengajaran, pelatihan, pembinaan, dan kaderisasi SDM. Tuh, jadi teman-teman masjid itu nanti diedukasi bukan hanya untuk tempat sholat, tapi bagaimana ada pendidikannya. Misalkan ada ngaji maghrib, masih ngaji nggak maghribnya nih?
Alhamdulillah. Yang putri masih ngaji nggak maghribnya? Masih? Ragu-ragu amat. Masih ngaji nggak? Ya, minimal waktu-waktu maghrib, kata guru kita semuanya, waktu maghrib adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita, kalimat taklimat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita semuanya diijabah. Maka teman-teman adakan pendidikan, misalkan mengaji maghrib, ada pengajaran, ada pelatihan, apapun pelatihannya. Pernah nggak pelatihan di masjid? Belum. Nanti buat pelatihannya apa saja boleh, bebas. Berikutnya tempat pembinaan. Ada pengajian pemuda belum di masjid kita? Ada. Khusus pemuda ada? Alhamdulillah, keren tuh. Berarti nanti ke depan teman-teman bentuk kegiatannya. Ya kalau misalkan yang ngajian anak muda yang diundang ustadznya muda begitu kan, kayak Kang Ustadz Randy gitu kan ya. Nggak apa-apa gitu kan. Nanti jadi teman-teman ketika teman-teman pengajian dengan orang tua, pasti teman-teman nggak mau berpendapat, nggak akan muncul pendapatnya. Tapi ketika ngaji bersama teman sebayanya, teman-teman pasti bisa hadir dan bisa mengajukan pertanyaan. Yang ketiga adalah tempat kegiatan perekonomian. Teman-teman di masjid kita itu sesungguhnya dibangun itu untuk memakmurkan masyarakat. Masjid kita dibangun bagus-bagus itu sebetulnya untuk memakmurkan masyarakat. Kira-kira masjid kita sudah memakmurkan masyarakat belum? Sudah belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya. Nanti ke depan kegiatan apa? Silahkan nanti lakukan oleh teman-teman. Apa programnya? Sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apapun bentuk kegiatannya. Yang keempat, komunikasi konsultasi. Ternyata teman-teman masjid itu menjadi tempat konsultasi, tempat komunikasi, tempat musyawarah, bahkan menyelesaikan seluruh permasalahan di masyarakat itu di masjid. Ya. Kemudian juga dibuka peluang untuk bagaimana kembangkan budayanya, bagaimana tumbuhkan kegiatan sosialnya dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Jadi termasuk marawis, termasuk kegiatan-kegiatan budaya sudah ada sejak zaman pada Rasulullah SAW. Maka marawis menjadi penting, budaya menjadi penting, harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Takbir. Merdeka. Kira-kira kalau latihan marawisnya di masjid diomelin orang tua enggak? Enggak ya? Alhamdulillah, berarti sudah sadar diri terhadap generasi berikutnya. Maka mengajak dakwah itu teman-teman, mengajak teman-teman harus hadir melakukan kegiatan agama itu bukan hanya mengajak sholat saja. Yang pertama, kan sekarang masih sibuk HP ya. Misalkan kita lagi zaman itu kita nongkrong misalkan di pendopo masjid dulu nih, kita kegiatan misalkan ML-nya begitu kan ya. Tapi dalam rangka nanti mengajak kegiatan ke masjid biar teman-teman hadir ke masjid begitu. Boleh nggak apa-apa. Yang penting jangan kumpul-kumpulnya karena maksiat, tapi kumpulnya karena Allah. Jadi mengajak anak muda hari ini tidak bisa langsung, yuk kita sholat. Nggak bisa. Yuk dekati berikutnya teman-teman ikut. Tapi jangan keenakan di masjid dia main doang. Waktu sholat kabur begitu kan. Ya nggak bisa juga. Maka dengan demikian, yuk jadikan tempat kita, masjid kita menjadi tempat komunikasi, tempat ngobrol. Teman-teman Risma berapa kali musyawarah di masjid satu minggu? Berapa kali musyawarah Rismanya di masjid? Malam Jumat. Selain malam Jumat, yang putri malam apa yang putri? Jumat Senin. Ya boleh ya, keren tuh ya. Nanti ke depan tularkan kepada Risma yang lainnya untuk kegiatan kita ini. Nah ternyata masjid bukan hanya tempat sholat, tapi bagaimana mampu mewujudkan untuk komunikasi, untuk mengadvokasi berbagai macam kegiatan. Yang berikutnya adalah pelayanan bantuan santunan sosial. Sudah punya program sosial, Risma? Belum? Nanti silahkan. Misalkan ada mendekati Muharram, teman-teman Risma berinisiatif, misalkan santunan anak yatim. Menyantuni anak yatim yang usianya belum balik lah gitu ya, atau yang di bawah 15 tahun. Silahkan programnya, misalkan buat proposal atau buat kegiatan apa di masyarakat yang kira-kira masyarakat menerima secara umum gitu ya. Berikutnya latihan bela diri, olahraga. Nah ternyata di masjid pada zaman Rasulullah teman-teman sudah ada kegiatan bela diri, ada kegiatan olahraga, kegiatan kemiliteran, bela negara, bela agama, bela bangsa dan cita tanah air. Jadi masjid kita itu bukan hanya untuk tempat sholat, tapi untuk berkegiatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana yang 23 jam itu terisi dengan berbagai macam kegiatan. Nah, bisa nanti misalkan coba kenapa ada bela diri? Karena sangat penting dan pernah terjadi di Cilegon 2 tahun yang lalu. Imam Masjid Agung Kota Cilegon mau disembelih.
Dengar nggak, nonton nggak YouTube-nya? Enggak. Imam Masjid Agung mau disembelih, nggak dengar, nggak lihat. Nah maka kenapa harus ada bela diri, harus ada latihan militer? Maka yakinkan teman-teman, di kampung kita ada para kiai, ada para ulama, amankan. Risma siap, amankan, dan para ulama, para kiai yakinkan dari kedoliman, dijaga dari kedoliman. Jangan sampai ketika menjadi imam masjid, akhirnya sewaktu karena ini heterogen, hadir dari mana-mana, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, ikut sholat, pura-pura ikut sholat, ternyata mau membunuh imam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka dengan demikian, kenapa harus ada bela diri? Siapkan generasi muda untuk mempertahankan, menjaga, yakinkan masyarakat yang ibadah itu aman, tidak bisa diganggu oleh yang tidak kita harapkan. Ya, maka dengan demikian, pemuda ini hanya harapan satu-satunya untuk meneruskan di masjid kita. Maka kita harus siap. Siap ya? Siap. Berikutnya kita kebut ya. Kita kebut, nanti materinya dikirimlah ke Kang Imron ya. Pelayanan kesehatan, pengobatan khususnya korban perang. Pada waktu zaman Rasulullah, masjid menjadi tempat untuk berkumpul orang-orang yang dalam perjalanan. Maka buka masjid kita 24 jam, jangan dikunci. Ya, kapan tuh ada berita ramai tuh, masjid dikunci gitu kan ya. Sekarang masjid kita dibuka lebar-lebar, biarkan anak muda kumpul di masjid untuk melaksanakan kegiatan. Yang penting dijaga kebersihannya, dijaga akhlaknya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tempat menerima dan menginap tamu, khususnya menahan tahanan dari umum bagi para musafir. Nah ini ada. Jadi ada tempat, kalau di masjid kalau bisa ada tempat untuk kumpul mampir orang-orang yang dalam perjalanan. Kalau di sini sekarang di Indonesia ada Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian itu teman-teman ada hotelnya. Masjidnya ada hotelnya masjidnya. Keren nggak? Tapi hotelnya untuk kegiatan bagaimana mampu menolong banyak orang gitu ya. Berikutnya ada tempat menyelesaikan hukum pengadilan. Masjid itu tempat untuk musyawarah menyelesaikan seluruh permasalahan masyarakat. Maka kalau remaja masjid punya masalah, kumpul, ngobrol, jangan hanya di WA-an, berantem di WA gitu kan. Berantem di WA gitu kan. Yang udah nggak zamannya sekarang, kumpul, musyawarah, ngobrol di masjid, datang sambil ngopi gitu kan. Cocok nggak? Sambil ngopi, sambil makan kacang kan gitu kan. Gitu. Ya berikutnya pusat penerangan informasi Islam dan pembelaan agama. Teman-teman, agama kita jangan sampai dinodai dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dijaga agama, negara kita dijaga, dan harapan negara satunya adalah di pundak pemuda. Ya, pemuda hari ini adalah pemuda masa yang akan hayatul fata wallahi bil ilmat wa demi Allah hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Kalau kita sudah punya ilmu, ke depan insyaallah kita menjadi mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu materi yang kami sampaikan pertemuan hari ini. Tidak banyak materi ini, kalau nanti sesuai dengan kawan-kawan silahkan diedukasi. Kalau tidak sesuai nggak apa-apa. Ini materi dari nasional sampai di lingkungan kami tayangkan. Dan berikutnya ada beberapa program, nanti silahkan disesuaikan saja. Disesuaikan saja nanti silahkan. Ini ada program Taman Kanak-kanak Al-Qur'annya ya. Ini ada kegiatan ta'amnya. Dan ke depan berharap ada kegiatan posyandu remaja. Jadi yang posyandu itu bukan hanya anak ibu-ibu doang, bawa anaknya, tapi ternyata remaja juga harus ada posyandunya. Sudah ada belum di sini, Kang Imron? Belum ada ya, nanti mungkin posyantek nanti berikutnya adalah program itulah begitu. Jadi posyandu remaja, kumpulan remaja, buat sosialisasi nanti tentang narkoba, sosialisasi tentang kesehatan, semuanya ada di sana gitu ya. Konsepnya ke depan. Ini ada kaderisasi, berikutnya ada koperasi tadi tuh. Kemudian ada kegiatan namanya kesehatan. Jadi di masjid itu ke depan harus ada puskesmasnya ke depan. Ternyata kemarin di Tangerang ada masjidnya ada puskesmasnya, Ustaz. Masjidnya ada puskesmasnya, ada dokter umumnya gitu yang standby. Jadi untuk melayani full 24 jam untuk masyarakat, ya. Berikutnya ada LBHA, nanti kalau remaja masjid yang punya masalah nanti datang ke BKPRMI hari Jumat ya. Punya masalah enggak? Banyak. Punya masalah enggak? Banyak kan? Pasti selagi hidup pasti banyak masalah. Maka nanti masalahnya apa nanti sampaikan ya. Misalkan malas belajar dan sebagainya boleh. Berikutnya nih, kenapa tadi jangan sampai ada menodai para ulama, para kiai? Harus ada brigade masjid yang pakai peci, pakai ini kan gitu kan ya. Pakai ya semacam PM lah gitu kan. Mirip-mirip PM sedikit untuk mengamankan masjid. Khawatir guru kita ada yang nyulik. Khawatir
para imam kita betul serius ini. Apalagi hari ini kan paling gampang gitu kan. Ya, ini sudah pernah terjadi di Masjid Agung itu. Masjid Agung saja yang misalkan di tengah-tengah kota ada sampai imam mau disembelih. Apalagi di kampung-kampung kan nggak ada yang apa namanya menghiraukan begitu kan, masih bodoh baik lah begitu. Ya, berikutnya itulah pertemuan hari ini. Sengaja kami singkat materinya. Nanti kami kirimkan ke teman-teman. Yang penting selamat kepada Kang Imron dan kawan-kawan. Nanti kita buatkan kegiatan ini melalui wadah pemuda remaja masjid namanya DPKL, Dewan Pengurus Kelurahan. Berikutnya nanti untuk komunikasi kegiatan yang akan datang Kang Imron ya. Sekian, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.